Ya, kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Nah, untuk itu, mari sebelum kita mulai belajar di hari ini, pelajaran pendidikan agama Buddha, kita seperti biasa, Bapak tak lupa sampaikan salam dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, hari ini kita buka dulu doa seperti yang sudah Bapak sampaikan ya beberapa hari-hari yang lalu, memimpin itu bergiliran. Sekarang giliran Jackson. Mari Jackson, kita buka dulu. Bapak, untuk memulai belajar bersama-sama pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membacakan Namaskara Pata. Sambuddha Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddham Bhagavantam Abhivademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang Namami. Sanggang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Satya Bhavantu Sukhita. Semoga semua selalu hidup berbahagia. Satu. Ya, baik, terima kasih Jackson ya. Pada kesempatan hari ini telah mengajak kita semua untuk berbuat baik dengan membuka doa di kesempatan pagi hari ini. Jadi seperti biasa kita harus semangat untuk belajar agama Buddha. Kenapa? Karena walaupun musim pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus semangat ya. Seperti guru agung kita, walaupun ditinggal oleh teman-temannya di waktu sebelum mencapai pencerahan sempurna, guru agung kita tetap semangat untuk selalu mencapai pencerahan. Ya, baik. Jadi kita tetap harus semangat walaupun musim pandemi dan belajar dari rumah seperti sekarang ini. Nah, untuk itu untuk biar kita belajar dengan tenang ya, mari bersama-sama kita hening sejenak dulu ya. Kita melaksanakan meditasi sejenak dulu. Mari bersama-sama Bapak pimpin meditasi metta bhavana ya. Kita pancarkan kepada semua makhluk agar semua makhluk senantiasa hidup berbahagia dimanapun mereka berada. Meditasi kita mulai. Sabe Sata Bhavanto Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Satu. Ya, seperti biasa sebelum mulai belajar, Bapak presensi dulu ya siapa yang hadir. Jackson ada ya, Jackson ya, Jackson, Jalin ada ya, Jesslyn, Deviana mana Devi? Oh iya ada ya. Deviana, kemudian Kenny Lee, mana ini? Oh iya ada ya, Kenny Lee, kemudian Andri, ada Andri? Hadir Pak. Oh iya, Joki mana Joki? Hadir Pak. Oh iya, Joki sudah hadir ya, jadi hari ini hadir semua ya, 6 ya? Ya baik. Hari ini kita mau belajar ya tentang tujuan pembelajaran kita ya hari ini menjelaskan ya perlindungan berdasarkan agama Buddha, kemudian mengidentifikasi ya perlindungan dalam agama Buddha dan menganalisis perlindungan kepada Buddha. Nantinya diharapkan kalau kita belajar hari ini, tentu saja kita berusaha untuk
menjelaskan tentang pelindungan. Diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisa, ya, itu tujuannya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan bercerita dulu tentang pelindungan. Bapak membawa buku Dhammapada dan Bapak pastikan dulu kalian juga sudah ada buku ini kan? Mana ini? Sudah. Ada Sudah, ya? Pak, sudah. Ya, ini buku kita, panduan kita ya. Jadi buku Agama Buddha. Bapak akan bercerita di buku Dhammapada Atthakatha ini, yaitu kisah Brahmana Akidatta. Brahmana Akidatta ini hidup di zaman Raja Mahakusala. Jadi di waktu zaman Sang Buddha, sebelum Raja Pasenadi itu naik tahta, Brahmana Akidatta ini hidup di negara Raja Mahakusala. Nah, setelah Raja Mahakusala meninggal, maka Brahmana Akidatta ini mendanakan hartanya kepada semua masyarakat sehingga beliau menjadi pertapa. Nah, setelah menjadi pertapa, tapi bukan Buddhis ya. Jadi pertapa biasa, kemudian beliau ini selanjutnya pergi ke suatu daerah di pegunungan, yang mana di pegunungan itu ada sebuah naga besar ya. Jadi naga itu dipuja, kemudian diharapkan perlindungan, sehingga Brahmana Akidatta ini dengan 10.000 pengikutnya itu memuja gunung, memuja pohon, dan menghormati, memuja, meminta perlindungan kepada sebuah naga. Nah, pada suatu saat Sang Buddha itu dengan bermeditasi melihat kalau Brahmana Akidatta ini bisa mencapai kesucian, maka melalui siswa utamanya yaitu bernama Bhikkhu Mahamoggallana mengutus Bhikkhu Moggallana, Sang Buddha mengutus Bhikkhu Moggallana untuk memberikan pencerahan kepada Brahmana Akidatta, karena Brahmana Akidatta ini menyuruh kepada orang-orang agar memuja pohon, memuja gunung, dan memuja naga biar selamat dari wabah penyakit. Nah, kemudian dengan kondisi demikian, maka dengan kesaktiannya Bhikkhu Moggallana itu terkenal sangat sakti ya, karena memang nomor 2 kesaktiannya setelah Sang Buddha, terbang menuju ke tempat Brahmana Akidatta dan akhirnya bertemu. Nah, di situ minta izin untuk tinggal di situ, tetapi tidak diperbolehkan, sehingga untuk mengetes apakah Bhikkhu Moggallana ini mampu menahan dari serangan naga, maka dipersilahkan untuk tinggal di bukit atau gunung yang ditinggali naga itu. Nah, benar, dipersilahkan tinggal di situ. Kemudian selama 1 malam tinggal di situ, ternyata naganya tidak senang ada kedatangan Bhikkhu Moggallana. Akhirnya Bhikkhu Moggallana itu diserang dan akhirnya terjadilah perkelahian ya antara naga dan Bhikkhu Mahamoggallana. Karena Bhikkhu Mahamoggallana ini sangat sakti, akhirnya naganya yang menjadi pujaan Brahmana Akidatta itu kalah. Nah, akhirnya Brahmana Akidatta itu mengetahui kalau naganya dikalahkan oleh Bhikkhu Moggallana. Akhirnya Brahmana Akidatta itu kemudian bertanya, siapakah guru Anda? Nah, kemudian Sang Buddha terbang menuju ke situ dan Bhikkhu Moggallana ya Bhikkhu Moggallana itu menghormat Sang Buddha, dan akhirnya Brahmana Akidatta ini menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, akhirnya menjadi umat Buddha dengan 10.000 pengikutnya. Karena apa? Karena merasa cocok dengan ajaran dari Buddha. Nah, itu sebagai pembuka. Untuk itu kita akan belajar tentang perlindungan hari ini. Nah, jadi coba ini ya. Tadi oleh karena ketakutan ya, para manusia itu pergi berlindung ke gunung-gunung, hutan-hutan, pohon-pohon yang keramat, tempat pemujaan. Nah, itu ada di dalam Dhammapada Syair 188. Kemudian perlindungan semacam itu tidaklah aman. Ini Sang Buddha yang bilang ya di dalam Dhammapada itu. Perlindungan semacam itu bukanlah yang tertinggi. Dengan perlindungan semacam itu seseorang tidak akan terbebas dari penderitaan. Nah, ini ada di dalam Dhammapada 188.
Nah, untuk itu maka ada cerita tadi kisah Agidata. Nah, jadi Brahmana itu akhirnya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadi siswa Buddha. Nah, jadi ini Bapak punya gambar ini, mungkin ada yang yang tahu ini apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, coba ini gambar ini siapa mau memberi penjelasan nih, gambar apa ini? Siapa mau? Penjelasan Jackson, gambar apa itu Jackson? Itu gambar seseorang sedang memuja tumbuhan ya. Oh, tumbuhan. Nah, Jesslyn? Oh, belum ya. Andri, gambar apa itu Andri? Gambar orang sedang memuja pohon, Pak. Ya, benar. Nah, kalau ini apa, Coki? Ini lagi apa, Coki? Seseorang lagi menyembah batu. Nah, iya ada tulisannya, ya kan? Ya, intinya ada orang itu melakukan hal-hal seperti menyembah, memohon kepada batu, kepada pohon, seperti itu ya. Nah, kalau ini apakah umat Buddha menyembah berhala atau arca? Nah, coba ada yang tahu? Coba Bapak kasih penjelasan nih. Apakah umat Buddha itu menyembah berhala atau arca atau batu? Bukan menyembah Pak, melainkan Apa? memuja. Nah, jadi Melainkan bagaimana? memuja itu maksudnya menghormati, bukan memohon suatu keajaiban gitu Pak. Oh ya, jadi menghormati. Mungkin Ya. ada penambahan lain lagi, silakan. Siapa? Jadi intinya kalau umat Buddha itu seperti kita hari Senin itu ya, kita menghormat bendera itu bukan berarti menghormat kain merah putihnya kan, tetapi menghormat para jasanya. Nah, benar. Jadi menghormat para jasanya sama. Kita menghormat terupang Buddha bukan menyembah batunya, tetapi menghormat jasanya. Sehingga hari ini kita masih bisa belajar agama Buddha, ya kan? Nah, itu maksudnya ya. Nah ini ada salah satu video, coba nanti dilihat, diamati, kemudian nanti Bapak akan kasih pertanyaan, silahkan dicatat-catat ya, siapkan bukunya, ada hal-hal yang penting ya, nanti diperhatikan. Saudara sekalian, saya ingin mengajak pada umat Buddha semua untuk kembali memahami makna kita berlindung kepada Triratna. Kita harus jujur bahwa dalam hidup ini kita butuh perlindungan. Supaya kita ini ada kepastian bahwa dalam hidup ini kita nyaman, bahwa dalam hidup ini kita bisa transformasi, dalam hidup ini ada perubahan nyata, sehingga ada kepastian setelah meninggal kita kemana, atau bahkan ketika sekarang kita hidup, kita tahu apa yang harus dilakukan supaya kita bahagia. Saudara sekalian, kita mengikuti Buddha tidak lain karena ingin bertransformasi. Kita berlindung, kita ingin pergi dari kondisi yang tidak nyaman menuju kondisi yang lebih baik. Dari kondisi yang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, kita menuju ke dalam kondisi batin yang lebih pasti, yang lebih bahagia. Dari kondisi pikiran yang dipenuhi pandangan keliru tentang hidup, tentang kematian, tentang perbuatan. Kita pergi untuk mengatasi pandangan keliru itu supaya memiliki pandangan yang benar. Dan kita mengikuti Buddha, pergi ikut Sang Buddha, berlindung pada Sang Buddha, supaya kita bisa seperti beliau mengatasi kekotoran batin, supaya kita nggak dipenuhi dengan kebencian, keserakahan, kebodohan. Cara ini perlu kita pahami dengan baik. Karena seringkali banyak sekali orang yang sudah mengaku umat Buddha, tetapi hidupnya masih dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, apakah pasti masuk surga,
Apakah kebenaran dipraktikkan ini diakui oleh Tuhan dan sebagainya. Saudara sekalian, dalam Digha Nikaya 2 nomor 255 Sang Buddha sudah memastikan mereka yang berlindung kepada Buddha, yang melaksanakan Dhamma, akan pergi ke alam bahagia, tidak akan pergi ke alam sengsara. Setelah meninggal dunia, setelah jasmaninya hancur, dia akan pergi ke alam surga, alam para dewa. Mengapa? Karena ketika kita ikut Sang Buddha, sudah dipastikan Anda akan diajarkan bagaimana mencintai. Anda diajarkan untuk mengampuni. Anda akan diajarkan untuk bagaimana memiliki ketenangan. Diajarkan bagaimana melakukan perbuatan dengan bijaksana. Inilah cara nyata kita berlindung pada Buddha. Ketika ikut Sang Buddha, itu artinya kita mengikuti Buddha. Kita tidak diam, ya, tapi kita bergerak, aktif. Kita tidak pasif. Kalau kita tahu kita menderita, kita jangan diam. Kita harus melakukan kebaikan. Kita harus melakukan kebajikan. Praktekkan Dhamma. Nah, jadi saudara sekalian, saya percaya semakin kita ngerti Dhamma, semakin ngerti Sang Buddha, kita semakin yakin bahwa kita di jalan yang benar. Kita tidak salah. Inilah yang dimaksud dengan berlindung pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangha. Semoga Anda semua berbahagia dan selalu mendapatkan perlindungan dari saat ke saat. Ya, itu ya yang bisa Bapak berikan untuk jadi acuan ya di dalam kegiatan belajar ini. Silahkan Bapak kasih waktu kurang lebih 7 menit ya untuk membahas tadi tentang perlindungan yang disampaikan oleh Bante tadi. Silahkan kamu catat-catat, buka-buka, cari, boleh Google ataupun dengan yang lain ataupun cari-cari di buku ini juga boleh ya. Silahkan Bapak kasih waktu 7 menit nanti dipresentasikan. Silahkan ya. Silahkan catat-catat. Boleh diskusi juga ya. Nih, Bapak punya 3 pertanyaan itu ya. Tak usah catat soalnya tak apa, yang penting kalian cari aja ini. Bagaimana cara berlindung ya yang benar dalam agama Buddha. Uraikan apa yang kita peroleh jika berlindung pada Tiratana. Dan apakah perlindungan kita selama ini sudah benar? Nah, silahkan.
2 menit lagi ya. Boleh tanya-tanya kok. Kalau tak tahu hal-hal yang belum paham, boleh tanyakan juga sama Bapak. Tapi tadi kan sudah lihat itu ya, videonya itu. Dikomentari aja yang di video itu ya. Ya, baik. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi dari tadi ya sudah cukup ya. Dari tadi yang Bapak putarkan video itu ya tentang lensa Dhamma itu kira-kira membahas apa aja itu berkenaan dengan soal ya yang Bapak tuliskan di sini. Analisalah hal-hal di bawah ini ya. Bagaimana cara berlindung yang benar dalam agama Buddha. Mungkin Jackson, silakan Jackson sampaikan hasilnya. Boleh, Pak? Ya. Bagaimana cara berlindung yang benar dalam agama Buddha? Berlindung yang benar dalam agama Buddha adalah berlindung kepada tiratana terhadap berbagai cara, yaitu menghilangkan pandangan yang salah untuk memperoleh pandangan yang benar, Ya. mengatasi kekuatan batin agar tidak dipenuhi oleh kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Itu Pak jawaban saya, Pak. Oh ya, boleh, boleh. Yang nomor 2 Andri dulu aja ya, nanti gantian. Coba Andri, nomor 2 apa Andri? Uraikan apa yang kita peroleh jika berlindung pada tiratana. Yang kita peroleh adalah kondisi dari yang tidak nyaman menuju kondisi yang lebih baik. Dari kondisi yang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, kita menuju kondisi batin yang lebih pasti, lebih bahagia. Dari kondisi pikiran yang dipenuhi pandangan keliru tentang hidup, tentang kematian, tentang perbuatan, kita pergi untuk mengatasi pandangan keliru itu, supaya memiliki pandangan yang benar, dan kita mengikuti Buddha, pergi ikut Sang Buddha, berlindung pada Sang Buddha, supaya kita bisa seperti beliau, mengatasi kekotoran batin, supaya kita tidak dipenuhi kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Oh iya, benar. Ya, bagus, bagus. Siapa lagi mau? Silahkan. Nomor 3, apakah perlindungan kita selama ini sudah benar? Siapa mau? Joki, sudah Joki? Coba Joki. Nomor 3. Ya, yang nomor 3 Joki. Biar nanti kan satu-satu kan cukup. Hah? Orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung, haraman-haraman, ke pohon-pohon, dan ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat. Kita yang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bijaksana dapat melihat 4 kebenaran mulia, yaitu duka, sebab dari duka, akhir dari duka, serta jalan mulia berunsur berapa yang menuju pada akhir duka. Oh ya, begitu. Boleh. Coba Kenny. Nomor 1 apa Kenny? Menurut Kenny. Silakan Kenny. Bagaimana cara berlindung yang benar dalam agama Buddha? Yang cara berlindung yang benar itu tiratana, ada 3. Perlindungan pertama itu berlindung kepada Buddha, dengan menjadikan Buddha sebagai sumber inspirasi, menerima Buddha sebagai sosok yang tercerahkan. Perlindungan kedua itu berlindung kepada Dhamma dengan menjadikan Dhamma sebagai cara dan tujuan hidup. Yang ketiga itu berlindung kepada Sangha, yang maknanya adalah perlindungan yang aktif, artinya usaha kita sendirilah yang dapat melindungi kita. Oh iyalah. Ya, bisa lah ya. Jadi
Nomor 2 si Jesslyn. Mana ini suaranya ini Jesslyn nih, dari tadi diem aja. Jess. Nomor 2 apa, Jess? Nomor 2, mereka yang berlindung kepada Buddha dan melaksanakan Dhamma akan pergi ke alam bahagia dan mampu mengatasi kekotoran batin, tidak dipenuhi oleh kebencian, keserakahan, kebodohan, dan bebas dari penderitaan. Ya, boleh. Nomor 3, Deviana, dengar suara Bapak nih, Dev? Ya, nomor 3 apa, Dev? Sudah dalam. Halo, kurang jelas, Dev? Ya, gimana? Oh, mungkin anunya, tak apa, Dev. Mungkin sinyalnya kurang kuat, nggak apa-apa. Jadi, baik. Pada prinsip intinya, kalian sudah paham ini ya, berlindung pada tiratana itu maksudnya bagaimana ya? Nah, Bapak, saya mau nanya nih, Pak. Ya, silakan. Apa? Ini kan ada beberapa umat yang mereka itu cenderung berlindung kepada para dewa. Mereka menganggap seolah-olah para dewa itu segala bencana itu berasal dari para dewa, ketentuan dari para dewa gitu. Ya. Jadi ketika kita berlindung kepada para dewa, apakah kita bisa terbebas dari penderitaan, Pak? Ya. Jadi begini, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Jackson ini ya. Jackson. Jadi sebenarnya ini akan kita bahas di materi berikutnya ya, bagaimana perlindungan itu ya. Jadi ini baru pertemuan pertama, Bapak akan jawab sepenuhnya itu pada pertemuan berikutnya. Namun pada prinsipnya intinya kalau kita berlindung pada dewa itu tidak masalah, tetapi itu sifatnya sementara, tidak selamanya ya. Artinya apa? Kalau kita meninggal, kita lahir lagi ya, apakah kita juga masih berlindung pada dewa? Belum tentu ya. Nah, apabila kita meninggal lahir lagi, kalau berlindung pada tiratana, otomatis kita bertekad bisa bertemu lagi dengan tiratana. Nah, tapi pada prinsip intinya Bapak akan jawab seluruhnya itu di materi yang akan datang ya, Jackson ya. Ini baru pertemuan pertama ya. Kalau nanti kurang puas, kurang paham dengan jawaban Bapak, ingatkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Baik, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak berarti coba ini si Andri, simpulkan Andri. Pelajaran kita hari ini apa Andri? Kesimpulannya, perlindungan dalam Buddha adalah tiratana, yaitu berlindung pada Buddha. Artinya kita harus meniru perilaku Buddha dalam hidup sehari-hari. Ya, berlindung pada, yaitu kita harus melaksanakan ajaran Buddha seperti berdana, praktik moralitas, meditasi, dan lain-lain. Sedangkan berlindung pada sangga, menjadikan sangga yaitu perkumpulan para biku dengan cara meneladani perilaku para biku. Jadi berlindung pada tiratana, kita harus aktif melaksanakan ajaran Buddha dan bukan pasif. Oh iya, benar. Ya, bagus. Mungkin ada yang mau menambahi sekali lagi kesimpulannya bagaimana pelajaran kita hari ini? Jason? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Coki, silakan Coki. Sebagai umat Buddha, jika ingin mencapai nibbana, maka harus berlindung pada tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sanghas dengan cara aktif melaksanakan Dhamma dan Sang Buddha. Iya, benar. Jadi Bapak tambah lagi ya kesimpulannya ini ya. Dalam arti begini ya, kalau kita itu berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha di sini, Buddha itu orang yang telah membebaskan diri dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan, otomatis beliau juga mencapai nibbana. Dhamma, ajaran yang apabila dipraktekkan dapat membawa pada pencerahan, pencapaian kebudaan, juga menuju ke nibbana. Arya Sangha, siswa-siswa Buddha yang melaksanakan Dhamma hingga mencapai tingkat-tingkat kesucian, semuanya itu menuju ke nibbana. Jadi kalau kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tepat sekali seperti Andri dan Coki tadi ya. Nah, baik. Ini ada tugas ya, Bapak nanti akan share di grup WA ya.
Jelas ya? Nanti di grup WA silakan, ini ada 3 soal ya, kerjakan. Setelah itu dikirim ke Bapak ya, besok ya, selesainya ada 3 soal. Nah, nanti Bapak kirim ke situ ya. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya. Kemudian materi berikutnya kita masih perlindungan ya. Jadi perlindungan ini ada 3 kali pertemuan. Ini baru pertama, kemudian pertemuan yang berikutnya kita akan membahas jenis-jenis perlindungan kita itu seperti apa ya. Makna berlindung yang benar itu bagaimana ya. Kita akan lakukan pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Untuk itu kita tutup dulu dengan nama Karapatah. Silahkan siapa mau mimpin nih? Saya, Pak. Karin? Hah? Oh, Andri ya, silakan Andri. Saya tutup nama Karapatah. Ya, silakan. Sambudo Bagawa. Sama Sambudo Bagawa. Budang Bagawantang Abiwa Demi. Budang Bagawantang Abiwa Demi. Swakato Bhagavato Damang Namasami Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu-satu. Namo Buddhaya. Ya, baik. Pertemuan kita hari ini seperti ini saja ya. Minggu depan kita ketemu lagi, masih materi yang sama tentang perlindungan bagian kedua. Ya, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA juga boleh ya. Baik, Bapak Stop, sekian. Namo Buddhaya. Boleh, silakan keluar ya sebentar.